Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Dokter Puskesmas. Video kali ini masih membahas Q&A atau tanya jawab seputar demam berdarah denggi atau disingkat DBD. Yang akan dibahas di video kali ini yaitu pemeriksaan laboratorium apa yang dapat dilakukan pada orang yang dicurigai sakit DBD untuk memastikan apakah memang penyebab sakitnya tersebut adalah demam berdarah denggi atau DBD. Tanda-tanda dan gejalanya kita sudah tahu ya, di video-video saya sebelumnya sudah disebutkan. Nah, untuk memastikannya maka perlu didukung dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau pada COVID-19 dari gejala-gejala kemudian kan dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu PCR ataupun antigen. Nah, pada penyakit demam berdarah juga ada pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis demam berdarah. Berikut adalah pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis demam berdarah denggi. Pemeriksaan darah lengkap. Yang diperlukan yaitu jumlah leukosit atau sel darah putih, jumlah trombosit atau keping-keping darah, kemudian kadar hematokrit. Pada penyakit DBD, leukosit biasanya menurun seperti pada infeksi-infeksi virus lainnya, bahkan bisa sampai kurang dari 2000 per milimeter kubik. Dari yang normalnya 4000 sampai dengan 11.000 per milimeter kubik. Kemudian yang kedua adalah trombosit atau keping-keping darah. Trombosit normalnya 150.000 sampai dengan 450.000. Pada penyakit DBD, trombosit atau keping-keping darah ini bisa turun sampai dengan di bawah 100.000 per milimeter kubik. Hematokrit itu berarti kadar sel darah merah dibanding dengan volume darah secara keseluruhan. Kan komponen darah kita itu ada sel-sel dan ada cairannya ya berupa plasma darah. Nah, hematokrit ini perbandingan antara sel darah merah dibanding dengan seluruh volume darah kita. Peningkatan kadar hematokrit ini menggambarkan adanya kebocoran pembuluh darah. Jadi banyak cairan dari darah, plasma darah yang rembes keluar dari pembuluh darah. Peningkatan dari hematokrit ini serta penurunan dari kadar trombosit yang cepat kurang dari sama dengan 100.000 per milimeter kubik adalah tanda dari warning sign atau tanda-tanda yang harus diwaspadai, tanda-tanda bahaya yang menunjukkan perburukan gejala pada DBD sehingga harus dipantau dengan ketat atau dilakukan rawat inap di rumah sakit. Warning sign lainnya atau tanda bahaya lainnya sudah dibahas ya di video sebelum ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan serologi untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk akibat infeksi virus denggi ini. Pemeriksaan serologi yang dapat dilakukan antara lain uji serologi hemaglutinasi inhibisi atau HIT. Selain itu, pemeriksaan serologi lainnya adalah dengan menggunakan pemeriksaan ELISA untuk mendeteksi antibodi IgM serta IgG. Pada HIT menggunakan sampel darah. Nanti sampelnya itu harus diperiksa 2 kali pada saat fase akut dan pada fase konvalesen atau penyembuhan. Jika terjadi peningkatan titer antibodi 4 kali, maka konfirmasi positif DBD. Karena pemeriksaan 2 kali, jadi hasilnya kurang cepat ya. Pada pemeriksaan ELISA juga dilakukan pemeriksaan menggunakan darah. Dapat juga ini dilakukan hanya 1 kali, yaitu pada fase akut sehingga hasilnya cepat didapat. Saat ini juga sudah tersedia dengue strip test dengan menggunakan prinsip ELISA. Pada pemeriksaan rapid ini ada 3 garis ya, ada kontrol IgM dan IgG. Jika yang positif atau ada garisnya hanya IgM, berarti itu adalah infeksi virus denggi yang pertama kali. Jika positif DBD sekunder, maka yang ada garisnya nanti IgM sama IgG-nya juga ada garisnya. Dan tentu saja ya, garis kontrolnya juga harus ada garisnya untuk menandakan kalau itu valid. Jika yang ada garisnya hanya di garis kontrol saja, maka itu negatif. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan antigen virus dengan menggunakan NS1 yang mendeteksi protein non-struktural atau NS1 pada virus denggi. Ya, pemeriksaannya menggunakan sampel darah. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan virus berupa isolasi virus atau kultur. Kemudian pemeriksaan virus secara molekuler dengan menggunakan PCR.
Jadi dari dulu sebelum COVID sudah ada ya pemeriksaan PCR, pemeriksaan antigen, dan pemeriksaan antibodi. Tapi spesifik ya untuk masing-masing. Kalau pada COVID ya PCR dengan menggunakan susunan virusnya COVID. Kalau pada dengue ya dengan menggunakan susunan virusnya virus dengue. Begitu juga dengan antigennya. Kalau pada PCR dan antigen dengue itu menggunakan sampel darah, sedangkan pada COVID menggunakan sampel swab nasofaring dan orofaring. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk pemeriksaan laboratorium tersebut? Misalkan mulai demam mendadak itu hari Senin ya, maka hari Senin adalah dihitung hari pertama. Berarti Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga, dan seterusnya. Jika Senin sampai Kamis atau hari pertama sampai dengan hari keempat, maka yang dapat dilakukan pemeriksaannya adalah isolasi virus, NS1 ataupun RT-PCR. Tapi biasanya yang dipakai NS1 sih, serta darah lengkap. Jika hari kelima, yaitu hari Jumat, walaupun misalkan hari Kamisnya sudah turun ya panasnya, tapi ada tanda-tanda lain, maka yang diperiksa bisa NS1, PCR atau IgM, IgG dengan ELISA tadi ya, rapid test. Nah, kalau sudah lebih dari hari kelima, berarti hari keenam dan selanjutnya, berarti dari hari Sabtu dan selanjutnya, maka yang cocok diperiksa adalah antibodi IgM, IgG. Serta darah lengkapnya tetap ya. Oke, sekian ya tentang pemeriksaan laboratorium pada demam berdarah. Nanti postingan selanjutnya masih tentang demam berdarah ya, Q&A seputar demam berdarah dengue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.